Gimana caranya hajatnya pasti terkabul? Caranya Bapak dan Ibu, masalahnya dikeluarin dulu dari otaknya dulu, dikeluarin. Kalau sekarang kan Bapak dan Ibu masalahnya masih di otak nih. Kapan lunas? Dari mana ya bayarnya nanti ya? Gimana ya kalau misalkan belum dibayar, saya kan harus ada yang dibayar. Nah, ini dikeluarin dulu Bu dari otaknya Ibu dulu, ditaruh di daerah yang netral. Supaya apa? Supaya suhunya otak nggak panas. Nah, kalau suhu otaknya panas, untuk yang laki-laki udah pasti tidak akan bisa ngaceng. Jadi kalau bapak mendidih otaknya, itu udah pasti bonusnya dari Allah, alat kelaminnya tidak akan bisa ngaceng. Gimana? Jangankan disenggol sama istri, ngelihat aja yang lebih cantik dari istri kita bisa nggak ngaceng. Kenapa? Karena di sini gemuruh. Nah, ini dinetralin dulu. Gimana cara netralinnya? Bapak dan Ibu harus bisa dan pasti bisa. Saya mau besok hari Sabtu kita mulai lagi jam 7 sampai jam 9 atau jam 10 kita nggak live. Supaya apa? Supaya kita ngomongnya fokus. Jadi nggak takut disensor. Jadi kita ngomongnya enak. Resikonya apa? Ya Bapak dan Ibu harus hadir di sini. Harus hadir di sini. Pak Haji, aku kan jauh. Aku nggak punya uang buat transport. Bapak dan Ibu kirimin nomor rekeningnya ke Haji Marco. Nanti Haji Marco akan catat nomor rekening Bapak dan Ibu. Sampai acara pun nggak akan ditransfer. Pokoknya saya mau Bapak dan Ibu harus hadir. Gimana caranya? Kita ngomongnya nggak usah nggak usah. Aduh nanti disensor. Enggak. Kan kita nggak live. Nanti live-nya kita jam 10 aja sampai jam 12. Yang santai aja. Saya mau Bapak dan Ibu paksain hadir. Apa artinya utang kita 1 miliar? Apa artinya utang kita 500 juta? Apa artinya utang kita 100 juta? Bapak dan Ibu bisa paksain ke sini. Hadir. Nah, Mbak Nadia 5 menit aja ajarin gimana caranya biar otak kita nih tidak bercampur sama masalah. Jadi masalahnya Bapak sama Ibu di netralin dulu. Kenapa? Karena kalau Bapak dan Ibu tahu air kali, air selokan, air sungai itu kan buat dibikin PDAM. Dikasih apa sama PDAM biar airnya jernih? Kaporit. Nah, Bapak dan Ibu butuh kaporit. Bapak dan Ibu butuh kaporit untuk menetralisir biar otaknya jernih, sehingga otaknya bisa dipakai lagi buat, kalau air ya buat minum, buat mandi, buat cuci. Tapi kalau air sungai keruh nggak bakal bisa. Nah, kaporitnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Mbak Nadia akan terangin 5 menit aja. Habis ini baru saya nanti masuk. Yuk, tepuk tangan dulu untuk Mbak Nadia. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tadi kita udah bahas ya, tapi ini saya ulang kembali. Bapak Ibu tahu ini? Ada airnya. Airnya kita tambah yuk. Oh, kok kenapa nggak bisa? Nah, penuh, tumpah, terus berceceran, basah. Jadi nggak bisa ditambah ya. Nah, kalau nggak bisa ditambah ini sama dengan permasalahan atau anugerah kita. Ya, nggak cukup Bu. Sama seperti tadi Pak Haji bilang. Gimana caranya naruh biar ini nggak jadi penuh? Memang kita harus taruh. Taruh dulu Bapak Ibu. Gimana Mbak cara taruhnya? Saya masih aja mikir. Jadi kita harus tahu juga wawasannya.
Kenapa Bapak Ibu harus naruh masalahnya Bapak Ibu tanpa memang harus dipaksa dikeluarkan. Seperti yang tadi saya bilang, kita punya otak di sini, ada otak bawah sadar. Otak bawah sadar itu menerima semua signal apapun. Signal apa? Signal semua. Mau baik, mau buruk, mau baik, mau buruk, mau jelek, mau apa segala macam. Sehingga otak di bawah sadar kita bisa menerjemahkan yang paling banyak. Ketika Bapak Ibu masukin semua hal yang baik, jadi keluarnya. Kalau Bapak Ibu masukin hal yang buruk, keluarnya. Jadi milih yang mana? Yes. Milih yang baik itu bagaimana Mbak maksudnya? Tunggu dulu. Bapak dan Ibu kalau berpikir kayak Mbak Nadia tadi agak lemot. Jadi ilmunya yang paling gampang Bu. Kalau alat kelamin ibu dimasukin sama alat kelamin laki-laki yang hitam gosong, anaknya kira-kira putih apa enggak? Hah? Gosong kan? Misalkan ibu nikah sama orang negro, kira-kira anaknya kayak orang Cina apa kayak orang negro? Nah ya itu. Jadi masukin alat kelamin ini jangan sembarangan ya. Dilihat dulu ada tatonya gak? Lanjut. Oke. Ya Bapak Ibu, oke. Nah sekarang Bapak Ibu, saya memang saat kemarin itu bilang ke Bapak Ibu semua bahwa saya itu mengeluarkan semua apa yang jadi saya punya masalah atau anugerah. Gimana cara ngeluarinnya? Saya betul-betul ngeluarin karena di skala dikeluarin itu kadang-kala gini nih, pikir yang mana aku bingung. Nah kalau udah di taraf yang mana aku bingung itu, stop, udah nggak mau tahu saya. Udah lo tinggal di situ ya, gue mau sholat. Jadi emang harus kayak gitu. Tinggal Pak, tinggal, bener-bener ditinggal. Saya mau sholat, saya mau melakukan baca Quran. Jadi kalau masih ada terkontaminasi atau masih ada pikiran itu nyangkut, itu jujur nggak selesai. Karena memang yang menyelesaikan Allah sih memang ya. Tapi memang Bapak nggak harus keluarin dulu. Seperti tadi air tadi, kalau misalnya kita masukin penuh, bececeran, jadinya airnya tumpah. Ya, oke. Pertama kali saya lakukan adalah itu, saya keluarin dulu semua, sampai saya nggak tahu mana duluan yang saya kerjain. Ya, saya pakai yang namanya 18 ilmu kandang untuk bersihin semua yang ada dalam diri saya. 18 ilmu kandang itu yang tadi kita bisa tahu nih apa alarmnya. Ketika kita komen berarti harus apa? Grup-grup WA itu tinggalin. Yang toksik-toksik teman-teman tinggalin. Konsentrasi aja sama yang memang sudah diajarkan di RDAY. Terus mikir memang harus ditinggalin. Gak boleh lagi dipikir. Gimana Mbak? Aku akhirnya cari tahu gimana caranya biar aku nggak mikir. Ternyata penerjemahan saya yang kemarin yang tadi saya bilang di Al-Baqarah itu, oh ternyata aku harusnya memang harus bertakwa lebih dalam. Yang namanya hutang piutang itu akan selesai ternyata. Ditulis di situ kalau hutang piutang itu nggak mesti kita yang mengadakan. Karena memang Allah yang nyelesain, kan dia yang ngasih masalah. Ya, Bapak Ibu ya, mudah nggak di sini nih? Jadi Bapak Ibu harus diselesaikan dulu, maksudnya dikeluarkan dulu, langsung Bapak Ibu harus masuk ke dalam fokus ke ibadahnya. Setelah fokus ke ibadahnya, satu-satu cara menghalau biar nggak kepikiran lagi, kita harus bisa berpikir untuk bermotivasi. Oh ini proses. Aku nggak boleh protes. Udah satu. Oh kata Pak Haji ini adalah gede hajat apa gede jengkel. Oh aku gede hajat. Ya udah. Jadi ini memang benar-benar harus aku singkirkan karena aku gede hajatnya. Jadi ada motivasi itu yang harus ditanam di dalam dirinya Bapak Ibu. Kalau itu nggak ditanam kan Pak Haji kan YouTube-nya banyak tuh. Gede jengkel apa gede ini? Gede kelamin tuh jadinya. Gede alat kelamin. Gede jengkel apa gede mikir gitu kan, apa gede hajat gitu kan, gede mikir apa gede hajat kan gitu terus kan. Nah itu yang berikutnya adalah saya juga pakai
dari suaranya anak-anak. Suaranya anak-anak itu saya kalau boleh kasih tips, rekam. Habis itu saat Bapak Ibu tidur, entah tidurnya jam berapa, pokoknya di saat tidur itu ada gelombang yang memang itu bisa dimasukin, bisa ke dalam alam sadar kita, sehingga itu terekam terus di memori kita. Itu saat mau tidur. Jadi Bapak Ibu saat mau tidur dengerin, kalau lagi ijab itu direkam aja, ya, dengerin di itunya sampai Ibu les ketiduran. Karena itu nanti yang akan brainwash itu opo ya, mencuci otak kita. Mencuci otak kita biar otak kita itu bisa berpikir secara yang baik-baik aja, sehingga kita punya motivasi yang lebih tinggi lagi. Oke, aku harus keluar dari urusan ini. Aku ke Allah, aku ke Allah, aku ibadah, gitu terus. Jadi yang namanya suaranya anak-anak itu dipakai, Bu, Pak. Kalau kemarin tuh saya pakai itu. Saat mau tidur saya taruh di sini. Bisa sayang, bisa sayang, bisa. Apa doanya? Jazakumullah khairan kasiran, kan gitu ya. Putar lagi, bisa sayang, bisa. Akhirnya di sini saya bisa gitu terus. Jadi caranya yang paling gampang tuh itu, tapi saat mau tidur. Ya, saat mau tidur, kira-kira kita kepengen les tidur gitu, sambil mau nunggu jam 00, dengerin dulu itu. Sampai kita ketiduran. Dengerin aja terus itu. Oke, habis dari situ baru kita menuju ke ritual-ritual yang bukan sesat ya. Ritualnya yang benar-benar ritual yang harus kita pelajari itu adalah jam 00, mandi pandan, senyum. Nah, senyum itu juga jangan sampai luput Bapak Ibu. Senyum itu sampai sekarang saya selalu bicara bahwa senyum itu adalah menerima segala takdir. Jadi senyum itu harus ada terus. Jangan sampai luput. Senyum itu terus harus ada, nempel. Karena itu menerima takdir itu caranya kayak gitu. Dengan latihannya kayak gitu. Dan ingat Bapak Ibu, semua adalah proses. Semua proses. Ingat lagi saya dapat medali yang tadi saya udah sampaikan ke Bapak Ibu di tahun 96, di umur saya 21 tahun, itu bisa saya ulang kembali di tahun 2023, di mana saya umurnya 48 tahun. Saya cuma mau membuktikan bahwa ternyata yang namanya latihan itu akan menghasilkan. Yang namanya latihan itu gak mungkin Bapak Ibu gak punya ada hasil akhir yang baik. Karena latihan itu yang memang harus dijalanin, karena itu sebagian dari proses. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kira-kira ada yang mau ditanya? Ini udah diulang-ulang loh. Iya, boleh Bapak. Gimana Pak? Nih mic-nya man. Ini untuk kondisi yang umumnya Dik, yang kita terjerat hutang ya. Kan di situ ada bilang jangan bersedih, jangan ngeluh. Iya. Nah, itu bagaimana supaya hilang sifat sedih dan ngeluh itu. Kadang-kadang kalau lagi sedih terdesak banget, kita muncul rasa sedih itu, rasa ngeluh gitu. Nah, itu saya waktu kemarin sampai sekarang saya pakai Pak. Saya nggak pernah mau mikir kalau itu hutang dikejar, bodoh amat. Kan saya punya kalang tadi. Saya kalangin pakai celana dalam saya. Saya kalangin pakai celana dalam saya, ditaruhin di freezer. Saya kalangin itu pakai print out yang nama-nama pinjaman itu, perusahaannya itu saya taruh di selangkangan. Saya meyakini itu karena memang itu yang buat saya sugesti itu keluar. Sugesti saya harus keluar. Saya sugesti bahwa dia nggak ada selamanya dalam hidupku. Emang harus digentak.